Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Silakan duduk, Bapak Ibu. Iya, dokter. Ya, Terima dokter, kasih. terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dr. Kiki Bangunwijaya. Dengan Bapak siapa? Bapak Pramono, dokter. Oke, Bapak Pramono. Umurnya berapa, Pak? 25. 25 tahun. Pekerjaannya sebagai apa, Pak? Penjual sate Taichan, dokter. Penjual sate, nggih. Alapannya di mana, nggih, Pak? Di Genuk. Di Genuk. Kalau Ibu Nyonya Pramono ini umurnya berapa? 23 tahun. 3 tahun ya. Pekerjaannya Ibu apa? Ibu rumah tangga, dokter. Ibu rumah tangga, nggih. Ada yang bisa saya bantu, Bapak Ibu? Oke, tenang aja Bapak Ibu. Di sini insya Allah terjaga rahasianya, nggih, Bapak Ibu. Jadi apa yang diceritakan oleh Bapak Ibu itu terjaga kerahasiaannya. Jadi Bapak Ibu bisa ceritakan apa keluhannya yang dikeluhkan. Jadi gini, dokter. Bapak aja yang cerita. Oh iya, saya saja ya, Bu. Jadi gini, dokter. Kami sudah menikah dan belum juga dikaruniai anak. Bagaimana ya, dokter? Ini Bapak Ibu sudah menikah berapa lama ya? 1,5 kurang lebihnya, dokter. 1,5 tahun, nggih? Tahun. Iya, tahun. Ya. Oke, baik Bapak Ibu. Sebelumnya saya mengajukan beberapa pertanyaan untuk memastikan penyebabnya ya Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu bersedia? Iya, dokter. Baik, kalau bersedia, untuk Ibu Pramono dulu ya. Ibu Pramono, siklus menstruasinya teratur enggak Ibu? Teratur, dok. Teratur ya. Berapa hari kalau menstruasi? Seingat saya 6-7 harian, dok. Oh ya. Waktu menstruasi terasa nyeri tidak, Bu? Nyeri waktu hari-hari awal, habis itu enggak, dokter. Oke. Ya, mohon maaf Bapak Ibu sebelumnya. Ini untuk Bapak dan Ibu pernikahannya yang pertama ya? Iya. Iya, dok. Pertama. Selama 1,5 tahun menikah ini belum pernah sama sekali hamil? Belum. Belum, nggih? Belum. Sebelumnya menggunakan KB, buatan Bu? Tidak. Tidak pernah pakai, dok. Tidak menggunakan KB ya? Nggak Itu pernah pakai. kalau boleh tanya, Ibu pernah menjalani operasi pada area perut atau daerah panggul Ibu? Tidak pernah, dok. Tidak pernah ya. Kalau mengalami penyakit radang panggul pernah nggak, Bu? Tidak, dokter. Tidak ya. Kalau penyakit menular seksual pernah nggak, Bu, sebelumnya? Tidak juga, dok. Oke. Apakah Ibu kayak merasa takut dengan berat badan Ibu yang sekarang? Tidak. Nggak takut. Tidak ya. Oke. Baik. Apakah Ibu pernah memeriksakan diri seperti pemeriksaan kayak pap smear gitu? Jadi pap smear itu kayak pemeriksaan untuk mengetahui apakah ada penyakit seperti kanker di serviks Ibu atau tidak gitu. Apakah pernah periksa itu, Bu? Kak, itu belum pernah, dok. Belum pernah ya. Kalau periksa TORS itu kayak periksa yang kayak itu Bu, mendeteksi adanya toksoplasma, terus penyakit infeksi, terus penyakit rubella, cytomegalovirus dan herpes simplex virus. Pernah nggak, Bu? Kalau itu sudah pernah periksa dulu, dok. Hasilnya normal dulu waktu pas periksa. Kalau periksa TORS hasilnya normal ya, Bu ya, dulu. Ya, normal. Ya, baik. Baik, kalau boleh tanya, Ibu rajin olahraga nggak, Bu?
Cuman kadang-kadang sih dok. Jarang ya Bu ya, kadang-kadang aja ya. Iya. Pernah merasa stres atau cemas gitu Bu? Kadang dok, kalau bapak jualan sate taichannya lagi sepi. Kalau lagi sepi merasa stres ya Bu ya. Iya. Pernah konsumsi obat-obatan gitu Bu? Tidak pernah dok. Tidak pernah ya. Mohon maaf Bu, Ibu pernah merokok nggak Bu? Oh, nggak pernah. Nggak pernah ya. Pernah minum minuman yang kayak mengandung alkohol gitu? Tidak pernah juga. Tidak pernah ya. Bu, kalau boleh tahu Bapak sama Ibu ini kalau hubungan seksual berapa kali ya Bu ya? Berapa kali dalam seminggu gitu? Berapa ya? 1 kali seminggu sih dok. Oh, hanya 1 kali dalam seminggu ya Bu? Iya. Oke. Baik. Tadi bilang ini pernikahan yang pertama ya Pak, Ibu? Iya, dokter. Oke. Sekarang saya gantian bertanya pada Bapak. Ya, Iya, dokter. apakah Bapak ada penyakit menular seksual sebelumnya Pak? Tidak ada, dokter. Tidak ada ya. Kalau penyakit infeksi pada alat kelamin Bapak ada tidak sebelumnya? Juga tidak ada. Tidak ada ya. Kalau riwayat pembedahan di alat kelamin Bapak ada nggak? Mungkin pada penisnya atau pada skrotumnya atau testisnya gitu? Tidak pernah, dokter. Tidak pernah ya. Operasi prostat juga tidak Iya, pernah ya? tidak pernah. Tidak pernah ya. Oke. Bapak ini olahraganya rutin tidak? Saya jarang olahraga, dokter. Jarang olahraga ya. Pernah merasa stres atau cemas gitu Pak? Iya tadi, dok, seperti yang dibilang istri saya, kalau seumpamanya jualannya sepi, ya bisa bikin stres. Oh, baik. Kalau konsumsi obat-obatan Pak, seperti obat propanolol, terus allopurinol gitu, pernah nggak? Tidak pernah, dokter. Tidak ya. Bapak merokok tidak Pak? Iya, saya perokok aktif, dokter. Sehari bisa kurang lebih 5 batang. Oh, baik. Kalau minum minuman yang mengandung alkohol, pernah tidak Pak? Tidak pernah, dokter. Saya takut. Oh, tidak pernah ya. Baik. Eh, Tadi hubungan seksual dengan istri Bapak 1 kali dalam seminggu ya Pak? Iya, Ya. Eh, Pernah terpapar panas pada area skrotum tidak Pak? ya itu dokter, kalau pas waktu jualan sate, kadang karena panasnya tuh sampai ke kemaluan saya. Jadi kalau arang panasnya itu ya Pak, pembakaran arang itu di alat kelaminnya Bapak ya, hingga panas. Hmm, Baik, Bapak Ibu ini tanya jawabnya sudah selesai. Ini saya lanjutkan untuk pemeriksaannya ya Bapak Ibu. Ya baik, di sini saya akan melakukan pengukuran BM terlebih dahulu. BM itu menilai Ibu, Bapak Ibu ini apakah obesitas atau tidak. Selanjutnya pemeriksaan seksual sekunder dan pemeriksaan organ reproduksi pada Bapak dan Ibu. Apakah bersedia? Iya dok. iya, Baik. Jadi untuk Bapak nanti saya periksa meliputi tanda-tanda seksual sekunder dan varikokel dan kelainan pada penis juga. Oke. Baik, ini dari hasil pengukurannya. Ini BMI-nya Bapak dan Ibu termasuk dalam obesitas ya Bapak Ibu. Untuk tanda seksualnya masih normal, tidak ada varikokel dan tidak ada kelainan juga pada testis Bapak dan Ibu. Tidak ada kelainan testis pada Bapak. Baik, ini
saya simpulkan dari hasil anamnesis sama hasil pemeriksaan fisik yang mempengaruhi dari kesuburan dari Bapak dan Ibu. Yang pertama tadi, kalau bisa jangan stres ya Bapak Ibu. Jangan stres, Iya, Dok. kurangi stresnya, terus rajin berolahraga, terus kurangi berat badan Bapak dan Ibu biar tidak obesitas. Dan untuk Bapak tadi kurangi merokoknya juga. Jangan kebanyakan merokok ya Pak. Oke, selanjutnya tadi kan kalau bakar sate kan terpapar panas ya sampai dengan alat kelaminnya. Kalau bisa nanti panggangannya itu agak ditinggikan atau bakarnya itu agak menjauh sedikit gitu Pak, biar enggak memapari panasnya ke area alat kelamin Bapak. Karena itu bisa termasuk salah satu faktor yang mempengaruhi penurunan kesuburan. Baik, ada yang ditanyakan lagi ya Pak Ibu? Cukup, Dok. Tidak ada. Tidak ya. Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.